ini teman-teman, sebelum ke sesi trading ya dan materi-materi yang saya sebutkan tadi teman-teman, tentunya kita harus paham dulu apa itu trading kripto. Trading kripto itu teman-teman adalah trading komoditi ya. Kita sepakat bahwasanya kripto itu adalah komoditi digital ya. Komoditi digital artinya kalau di digital itu tidak ada fisiknya. Tetapi dia secara status dia adalah komoditi, barang. Yang namanya komoditi adalah barang, teman-teman. Oke. Nah, apa sih selain komoditi yang kita kenal sekarang? Kita tahu ada komoditi pertanian, saya pelaku pertanian, ada komoditi perkebunan, ada komoditi pertambangan, ya, ada emas, ada perak, ada batu bara dan yang lainnya. Ada apalagi komoditi teman-teman, banyak komoditi ya, seperti itu. Nah, artinya teman-teman pendekatannya dari trading ataupun berdagang kripto itu adalah sama halnya seperti kita sedang berdagang komoditi real, teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa ngambil keuntungan dari ketika harganya naik. Jadi di trading kripto, teman-teman, itu sama seperti trading komoditi. Kita bisa ngambil keuntungan ketika harganya naik. Ketika harganya turun, kita tidak bisa ngambil keuntungan. Itu poin pentingnya dari trading komoditi. Terus selanjutnya, teman-teman, karena komoditi pasti memiliki dua sifat, teman-teman. Sifat apa? Sifat yang pertama, yang namanya komoditi dia pasti punya berat. Oke. Yang namanya komoditi dia pasti punya jumlah. Oke. Yang namanya komoditi pasti dia punya volume. Oke. Makanya kalau di luaran sana, ketika teman-teman kita yang melakukan perdagangan komoditi real, maka dia untuk bisa mendapatkan profit, keuntungan, pasti pengalinya adalah dari berat atau jumlahnya, teman-teman. Atau volumenya, seperti itu. Contoh, ketika saya pengen berdagang, apa ya, yang pakai volume apa ya? Volume gas ya. Gas itu pakai volume. Kalau minyak, air, itu pakai liter satuannya. Tapi kalau komoditi, misalnya komoditi pertanian, perkebunan, ya pertambangan, itu dia pakai satuannya kilo, teman-teman. Jadi dari kilogram atau tonase inilah mereka bisa menghitung margin keuntungannya. Kalau 1 kilo dia untung 1.000, kalau dia punya 1 ton berarti dia sudah untung 1 juta. Ya, benar ya 1 juta ya? Oke, benar 1 juta. Itu teman-teman ya. Seperti itulah trading komoditi. Nah, sama. Karena kripto adalah komoditi juga statusnya, tetapi menariknya kripto ini tidak memiliki fisik, digital. Karena digital tentunya teman-teman tidak bisa ditimbang karena tidak ada fisiknya. Ya, maka dia menggunakannya pendekatannya adalah jumlah, teman-teman. Makanya dari dulu sampai sekarang saya belum pernah mendengar, Pak, saya pengen beli 5 kilogram Bitcoin. Ada yang pernah dengar? Saya pengen beli 1.000 kilogram Doge, nggak pernah. Yang kita dengar adalah saya pengen beli 3, 2, 10 Bitcoin, 600 Bitcoin, 500 Doge, dan sebagainya. Ya, artinya teman-teman, kita bisa mendapat keuntungan dari jumlahnya. Ya, kalau kita beli Bitcoin, ya 100 Bitcoin, ya, dan kita dari 1 Bitcoin untung 1.000, ya kalau kita punya 100 berarti kita untungnya 100.000 karena pengalinya 100 seperti itu. Ya, saya kira ini cukup sederhana teman-teman ya. Ini sebagai basic dasar kita mengerti terkait trading komoditi. Oke. Terus teman-teman, sebelum ke slide selanjutnya, saya ingin jelaskan juga karena saya juga tadi di Semarang ada yang nanya, Mas brokernya apa ya? Ya, mungkin teman yang nanya tadi beliau tradingnya di forex ya. Nah, menariknya teman-teman, di trading komoditi ini, di trading kripto ini tidak mengenal yang namanya broker. Ya, kenapa? Sebenarnya yang kita sedang melakukan jual beli perdagangan ya, itu di marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace adalah tempat, adalah pasar ya, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Ingat, marketplace ataupun pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Makanya di trading kripto itu adalah kita bertemu antara penjual Bitcoin dan pembeli Bitcoin.
Ya, Indodax, toko kripto, Binance, dia adalah pasarnya. Dia mempertemukan kita, teman-teman. Ya, saya ambil contoh. Ketika saya sekarang ya order Bitcoin, 1 Bitcoin, dan kebetulan misalnya siapa ya? Pak Chris Bill. Dengan kebetulan saya di Bengkulu dan Pak Chris Bill di Tangerang, dia sedang pengen beli Bitcoin. Bertemulah saya dengan Pak Chris Bill. Di mana? Di Binance ataupun di Indodax, ataupun di toko kripto. Artinya sebenarnya saya dengan Pak Chris Bill sedang berdagang melalui marketplace-nya yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Jadi sebenarnya sifatnya kayak peer-to-peer, bertemu langsung. Makanya di sistem trading kripto itu tidak ada broker. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman semuanya. Terus teman-teman, karena sekarang kemajuan teknologi, ya, maka sudah banyak para kreator-kreator pembuat robot. Jadi sebenarnya kalau kita analisa lebih jauh lagi teman-teman, di dalam exchange, kalau ceritanya tadi saya dengan Pak Chris Bill, kemungkinan antara robot satu dan robot lain ini melakukan peer-to-peer. Ya. Jadi yang melakukan perdagangan itu udah antara robot satu sama robot satu. Yang robot satu, misalnya Royal Key ini beli, order beli, ada robot lain juga yang terkoneksi ke salah satu exchange, dia akan jual. Jadi robot sama robot sekarang teman-teman. Ya, ini saya juga bahas ketika tadi di perjalanan ya dari Cirebon ke Semarang. Oke, mudah-mudahan poinnya teman-teman bisa dapatkan ya perbedaannya trading komoditi dengan trading forex.